Selamat datang kembali di program ini. Hensud Batali, Matthew Hall, mantan perwira Marinir AS dan staf pejabat Demen Luar Negeri. Terima kasih di program ini. Hi Glenn, senang sekali beda fourth. Jadi sekali lagi, hal ini bukan sesuatu yang unik bagi Amerika Serikat, tetapi kita melihat bahwa selalu ada perpecahan antara para elit politik dan masyarakat, terutama dalam topik perang. Politisi sering terpilih ke Gedung Putih dengan platform perdamaian, dari Bush hingga Trump, namun biasanya hanya butuh beberapa minggu sebelum mereka berbalik arah. Jadi saya ingin menanyakan hal pertama ini. Bagaimana membaca kekecewaan terhadap Trump ketika ia mengikuti tradisi jadi semakin seperti Presiden perang? Apa sesudah masalah besar dalam perpecahan di dalam MAGA dalam mempilih lokors baru di Amerika Serikat? Nah, kamu tahu, terkait kebijakan luar negeri, militerisme, perang, dan kepresidenan, aku pikir Tom Woods pernah mengatakan bahwa siapapun yang kamu pilih, pada akhirnya kamu akan mendapatkan John McCain. Dan kenyataannya, seperti yang kamu jelaskan, Glenn, adalah bahwa presiden, siapapun dia, akan kewalahan, terjebak, dan bisa dibilang terikat untuk menjalankan peran sebagai presiden yang bersifat imperialis. Sebagian dari hal itu, menurutku, hanyalah akibat dari inersia lembaga-lembaga yang mengelilingi presiden. Tidak ada pilihan lain yang benar-benar tersedia. Dan kamu juga harus bertanya-tanya, informasi seperti apa yang sebenarnya dia terima. Aku bisa bicara dari pengalaman pribadi tentang hal itu. Karena aku pernah memberikan kesaksian pada tahun 2009 di hadapan Dewan Penasihat Intelijen Presiden mengenai kualitas informasi yang diterima Presiden Obama terkait Afghanistan. Maksud saya, sebagian dari hal ini adalah infrastruktur institusional yang mengelilingi Presiden, baik itu personel, kebijakan yang sedang berjalan, atau sekadar peran sebagai presiden yang bersifat imperial. Ada juga keyakinan, baik di kalangan Demokrat maupun Republik, bahwa perang itu baik untuk politik. Karl Rove pernah terkenal mengatakan kepada George W. Bush bahwa presiden di masa perang cenderung terpilih kembali. Saya percaya David Axelrod dan Rahm Emanuel mengatakan hal yang sama kepada Barack Obama ketika mereka sedang berdebat tentang peningkatan perang di Afghanistan. Jadi ada alasan, semenjijikan apapun itu, mengapa mereka memilih untuk ikut dalam petualangan semacam itu. Sekarang ada biaya politik dari perang. Kita melihatnya dalam pemilu tahun 2006, 2008, dan 2016. Dan itulah sebabnya Anda melihat perubahan dalam kebijakan perang Amerika. Untuk menyembunyikan peperangan Amerika, menggunakan proksi, kontraktor, atau CIA dan pasukan operasi khusus, agar siapapun yang berkuasa tidak perlu menanggung biaya politik akibat korban jiwa Amerika dan hal-hal lainnya. Saya pikir semua ini adalah sesuatu yang dipahami oleh pemerintahan Trump. Trump, pada masa jabatan pertamanya, bersikap keras terhadap isu militer. Ia sebenarnya terpilih dengan platform yang oleh banyak orang digambarkan sebagai anti-perang. Ada bukti yang menunjukkan bahwa para pemilih, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami banyak korban dalam perang Irak dan Afghanistan, memilih Trump daripada Clinton karena perang-perang tersebut. Tapi cukup jelas bahwa begitu dia menjabat pada tahun 2012, itu bukan yang akan dia lakukan, baik melalui eskalasi besar-besaran perang di Afghanistan maupun peningkatan dukungannya terhadap Ukraina. Terlihat bahwa dia bukanlah presiden anti-perang seperti yang banyak orang kira. Pergeseran itu kembali membantunya dalam pemilihan terakhir. Dan itulah mengapa saya pikir banyak orang merasa mereka telah dikelabui lagi. Karpet telah ditarik dari bawah kaki mereka. Dia bukan, kamu tahu, berada di bawah kendali sesuatu yang jahat, atau sosok Machiavellian, atau seperti Rasputin. Tapi jelas, kita melihat pemahamannya tentang kekaisaran berbeda dari para pendahulunya, meskipun dia masih merupakan presiden yang bersifat imperial. Dan itu berarti, jika tidak memperluas kekaisaran, maka mempertahankannya. Tentu saja, penggunaan tourism militer jelas down to you. Of course, using the military when necessary.
Karena saya telah berbicara dengan beberapa orang di Amerika Serikat yang cukup terkesan dengan pesan awalnya bahwa hal ini sama sekali tidak berkelanjutan. Dan hal itu juga sejalan dengan banyak asumsi teoretis, yaitu bahwa seluruh struktur kekaisaran seperti yang Anda katakan didasarkan pada distribusi kekuasaan yang unipolar. Jadi kekhawatirannya tentu saja adalah bahwa jika muncul banyak pusat kekuasaan baru, upaya untuk mempertahankan kekaisaran hanya akan menguras Amerika Serikat dan mendorong kekuatan besar utama dalam sistem internasional untuk bekerja sama menyeimbangkan kekuatan AS secara kolektif. Jadi ini bukan strategi yang menguntungkan. Jadi itu merupakan argumen yang sangat logis mengapa demi kepentingan nasional AS untuk menarik diri, memulihkan kekuatannya, menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih alami di Eurasia, sehingga kekuatan-kekuatan besar ini akan saling menyeimbangkan secara alami jika AS tidak terlalu hadir secara dominan. Trump tampaknya memicu basis pendukung yang masih mempercayai gagasan ini. Tetapi mereka kini telah berpisah dari Trump sambil tetap mempertahankan idenya. Apakah Anda melihat, terutama jika kita melihat isu Israel, saya merasa menarik bahwa sekarang ada tokoh-tokoh seperti Tucker Carlson dan Candace Owens, nama-nama besar, yang secara terbuka mengatakan, mengapa kita mendukung Israel dengan cara seperti ini? Jika kita tidak bisa menjelaskan bagaimana hal ini melayani kepentingan nasional kita, maka kita seharusnya tidak melakukannya. Itulah seharusnya makna dari America First. You talk honestly Trump lam kesindali atas Agror America First. I mean, both parties have lost. Maksud saya, kedua partai telah kehilangan posisi, status, dan dukungan karena Israel, Partai Demokrat lebih banyak daripada Partai Republik. Kamala Harris kalah dalam pemilihan karena hal ini. Kita tahu bahwa jika Harris beralih ke posisi embargo senjata terhadap Israel, opini publik menunjukkan bahwa ia akan memenangkan negara-negara bagian kunci dan pemilihan tersebut. Partai Demokrat pada tahun 2024 merulih kecuitrainkan dan pergmuan breeding lobby dari mengorbankan kemnauskelam te pemilihan. Maksud saya, situlah posisi penok demokratik malam ini. I mean, so that's where the Democrats are on this. Now the Republicans, particularly among younger Republicans, exactly. Sekarang, Partai Republik, terutama kaum Republikan muda seperti yang kamu katakan, Glenn, sedang mengalami kekecewaan, pemisahan dari komitmen dan hubungan jangka panjang yang terkait dengan narasi Amerika-Israel. Jadi khususnya di kalangan Republikan muda, terlihat adanya pergeseran itu. Saya pikir bagi Donald Trump, masalahnya bukan hanya mempertahankan hubungan dengan para donatur politiknya, seperti Miriam Adelson, yang bersama mendiang suaminya, saya percaya telah menyumbangkan hampir $500 miliar selama 3 pemilu kepada Donald Trump dan Partai Republik. Dan sekarang Adelson mengatakan dia akan menyumbangkan $20 juta untuk menyingkirkan Tom Massey, perwakilan libertarian terkemuka dari Kentucky, karena penentangannya terhadap Israel. Because of his opposition to Israel. So there certainly is an alarm. Jadi, memang ada kekhawatiran di dalam Partai Republik bahwa kita harus berbuat lebih banyak, bahwa kita harus mencegah terjadinya perpecahan apapun dari hubungan jangka panjang yang telah kita miliki dengan lobi Israel, sebagai perpanjangan dari hubungan dengan Israel itu sendiri. Namun saya pikir, sebagian besar dari mereka merasa seolah hal itu bersifat ajaib. Mereka menganggap ini sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan uang. Kita semakin sering melihat laporan tentang skala dan cakupan kampanye propaganda yang diluncurkan oleh pemerintah Israel untuk membangun kembali apa yang telah hilang di kalangan masyarakat Amerika. Dan yang menarik, mereka memusatkan upaya mereka pada mereka yang telah lama menjadi pendukung Israel, khususnya di kalangan umat Kristen evangelis kulit putih. White evangelical Christians. So, in Donald Trump's case. Jadi kamu tahu, dalam kasus Donald Trump, kelanjutan hubungan dengan Israel juga berkaitan menurut saya dengan keuntungan pribadi. Dan saya pikir, khususnya dengan rencana ke depan untuk Gaza, ada keinginan untuk memperkaya diri,
Tentu saja ada keinginan, seperti yang diungkapkan oleh Steve Witkoff dan Jared Kushner, dalam rencana mereka untuk membangun kembali Gaza, dan seperti yang diungkapkan oleh Donald Trump melalui berbagai video AI-nya tentang pembangunan resort dan semoga tidak, mungkin kasino atau semacamnya. Kamu tahu, ada gagasan untuk mendapatkan sesuatu dari situ. Jadi dasar transaksional itu menurut saya menjadi landasan hubungan Trump dengan Israel. Dan kecuali ada sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang memberikan pengaruh atau keuntungan lebih besar bagi Donald Trump, saya pikir dia akan tetap berkomitmen pada Israel untuk masa mendatang. Bagaimana Anda memahami terpilihnya Mamdani di New York? Ini merupakan indikator yang baik bahwa sentimen sedang berubah. Dalam hal orang-orang mulai bersedia bertaruh pada seorang populis dari sayap kiri politik untuk menangani beberapa masalah ekonomi, serta tentu saja isu perang. Namun, saya tidak mengatakan bahwa hal ini akan serta-merta menghasilkan perubahan kebijakan. Lagi pula, ini New York, bukan Gedung Putih. Kita juga pernah memiliki tokoh seperti Obama, yang pada dasarnya berkampanye dengan populisme kiri yang sama. Perubahan, pemutusan dari kebijakan gagal di masa lalu. Dan sekali lagi, memang menyenangkan terpilih dengan cara seperti itu. Tetapi itu tidak selalu berarti akan terjadi banyak perubahan. Meski begitu, ini tetap menjadi indikator ke arah mana masyarakat bergerak. Karena, Anda tahu, tampaknya sangat tidak mungkin seseorang seperti Mamdani bisa terpilih hanya beberapa tahun yang lalu. Nah, dia termasuk dalam garis itu kan. Dan kita harus menegaskannya dulu, Glenn, dengan fakta bahwa New York adalah New York, dan New York berbeda dari bagian lain Amerika Serikat. Ini seperti ketika saya pernah ke Jerman dan pergi ke Berlin. Orang bilang, kamu belum benar-benar ke Jerman, kamu baru ke Berlin. Hal yang sama ketika kamu pergi ke Inggris dan mengunjungi London. Kamu baru ke London, bukan ke Inggris, apalagi ke bagian lain dari Britania Raya. Jadi New York seperti itu, tempat yang unik, sangat condong ke kiri, benteng Partai Demokrat, dan memang doa begitu sang hidup saya. Dan saya pikir in the kick and we were dengan Barack Obama dan Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, ada keinginan ekonomi populis di antara para pemilih Partai Demokrat untuk mengubah sistem, bukan hanya melakukan perbaikan satu kali atau sederhana. Bukan hanya mencari solusi cepat untuk masalah seperti memberikan subsidi untuk ini atau mengubah kode pajak untuk itu, tetapi perubahan yang bersifat sistemik. Dan saya pikir itulah yang dijanjikan oleh Mamdani. Mamdani menawarkan bantuan bagi mereka yang merasa tertekan. Saya pikir banyak orang Amerika melihat, meskipun hal itu terwakili melalui New York, karena seperti yang saya katakan Glenn tentang Mamdani yang berada di New York dan New York yang istimewa, ada antusiasme terhadap kampanyenya di seluruh Amerika Serikat. Jadi bisa dikatakan bahwa, kamu tahu, New York memimpin. Jadi seperti halnya New York, pada akhirnya seluruh negeri akan mengikutinya. Seiring perkembangan New York, dalam 5, 10, 15 tahun, kita akan melihat hal itu terulang di seluruh negeri. Dan saya pikir itu sangat masuk akal. Apa yang ia ungkapkan di sini adalah gagasan bahwa begitu banyak orang Amerika yang tenggelam, bahwa begitu banyak orang Amerika yang terbebani oleh biaya hidup yang tinggi. Benar kan? Ketika kita menelusuri akar dari apa sebenarnya ketimpangan kekayaan itu, kita sedang membicarakan beban yang tidak adil dan tidak wajar yang ditanggung oleh para pekerja. Dan kita bahkan seharusnya tidak lagi menyebutnya kelas pekerja. Karena di Amerika Serikat, kenyataannya adalah beban yang dihadapi kelas pekerja sama dengan yang dihadapi kelas menengah. Ada 60% orang Amerika yang berpenghasilan lebih dari $100 hidup dari gaji ke gaji. Dan meskipun realitas hidup dari gaji ke gaji bagi seseorang dari kelas pekerja tentu berbeda dari kelas menengah, pada akhirnya tetap saja ada kecemasan yang sama, frustrasi yang sama, ketakutan yang sama, dan beban biaya hidup yang menekan keluarga-keluarga Amerika,
baik itu biaya perawatan kesehatan, perumahan, utilitas seperti listrik dan air, pengasuhan anak, Liskaria untuk pekerja. Itulah yang sedang disoroti oleh Mamdani. This is what Mamdani is tapping into. This is what he is opening. Inilah yang sedang ia ungkapkan dan sampaikan. Realitas bagi begitu banyak orang Amerika bahwa hidup itu terlalu mahal, sehingga sulit untuk tetap memiliki uang tersisa di rekening bank pada akhir bulan. Jadi ini melampaui sekadar, hey, kami akan memberikan kredit pajak. Kami akan menambah ribuan dolar ke kantong masyarakat. Itu akan membantu mereka. Ini benar-benar membahas ketidakadilan mendasar, korupsi mendasar dalam sistem ekonomi Amerika. Dan itulah yang sangat menakutkan, arus utama, demokrat sentris, dan tentu saja kelas miliarder yang telah menyumbangkan begitu banyak uang, memberi begitu banyak uang, dan coba mencegah Mamdani berkuasa. Namun, ada perpecahan yang menarik dan berbeda yang sedang terjadi. Dulu bisa dilihat lagi-lagi, bukan hanya di kubu politik kanan yang ada perbedaan pandangan tentang apa yang seharusnya mendefinisikan kanan, tetapi juga di kubu politik kiri. Saya teringat sebuah cuitan dari Kamala Harris baru-baru ini, karena Dick Cheney telah meninggal dunia. Pada awal tahun 2000-an, ia kurang lebih dianggap sebagai perwujudan kejahatan oleh banyak orang di kubu kiri, semata-mata karena perannya dalam Perang Irak, yang menyebabkan banyak penderitaan bagi tentara Amerika, tetapi juga tentu saja bagi rakyat Irak. Dia menulis di Twitter bahwa dia adalah seorang pelayan publik yang berdedikasi, kurang lebih merayakan warisannya. Sekarang, saya tidak... Ya, kamu tahu bisa dimengerti kalau ada keinginan untuk berbicara baik tentang seseorang ketika mereka meninggal. Tapi agak aneh bagaimana seringkali terlihat semacam perebutan antara kekuatan politik yang berbeda. Seolah-olah seseorang dari kubu politik kiri sedang mencoba menarik pemilih neokonservatif yang merasa terpinggirkan oleh arah Trump. Sulit bagi pengamat luar untuk menafsirkannya. Bagaimana kamu menilai hal ini? Ya, kamu sedang masuk ke semacam kritik atau interpretasi tentang elit Amerika, bukan? Kelas penguasa dan berbagai lapisan serta kelompok yang ada di dalamnya. Secara khusus, dalam hal kekuasaan politik, pandangan di dalam kalangan establishment, baik Demokrat maupun Republik, terhadap Trump sebagai orang luar. Dan jadi, orang ini, Dick Cheney yang merupakan penjahat perang, yang kamu tahu mengizinkan penyiksaan, yang mengizinkan pelanggaran besar-besaran terhadap kebebasan sipil Amerika, pelanggaran terhadap amandemen pertama, keempat, dan kelima, itu disebut stellar wind, di mana pemerintahan George W. Bush memata-matai publik Amerika pada panggilan pon mereka menyadap pesan-pesan mereka. Kau tahu, maksudku pria ini adalah seorang penjahat dalam banyak hal. Hingga kita bisa membuat satu episode penuh hanya untuk membahas karier Cheney, Glenn. Dan dia, seperti yang kau katakan, perwujudan kejahatan, pada dasarnya menunjukkan kesediaannya untuk meraih keuntungan dari rasa sakit dan penderitaan orang lain. Belum lagi pengabaian yang total terhadap hukum, baik itu hukum federal Amerika, konstitusi AS, maupun tentu saja hukum internasional. Dan kemudian kau melihat apa yang terjadi di akhir hidup Cheney. Dia menentang Donald Trump. Dan hal itu membuatnya kini menjadi semacam tokoh tahu, semacam selebritas kalau boleh dibilang. Dia menjadi ikon di kalangan Partai Demokrat, seorang pria yang, ya, kami tidak selalu sependapat dengannya, tapi lihatlah pada dasarnya dia seorang patriot. Pada dasarnya dia seorang Demokrat. Dia seperti kita, tidak seperti Donald Trump. Jadi kita bisa memaafkan fakta bahwa mungkin perangnya di Irak menewaskan 4.000.000 anggota militer Amerika dan mungkin hingga 1 juta warga Irak. Kita bisa memaafkan itu karena saat ini dia adalah seorang Demokrat. Dia seorang patriot. Dan disinilah muncul kelompok itu, konsentrasi kuasaan di dalam kekuasaan.
Dan bukan hanya Harris yang memujinya, ada Bill Clinton, ada Joe Biden. It was Bill Clinton, it was Joe Biden, it was Nancy Pelosi. So the Democratic old guard. Itu adalah Nancy Pelosi, jadi dari kubu lama Partai Demokrat. Tapi gagasan untuk menggunakan Dick Cheney dan terutama putrinya Liz Cheney yang menjadi semacam selebritas di kalangan Demokrat karena dia adalah seorang Republik yang menentang Donald Trump. Terlepas dari kenyataan bahwa kebijakan, suara, dan pandangannya tidak berbeda dari ayahnya. Ia seharusnya sama menjijikannya bagi siapapun yang liberal atau kiri seperti ayahnya dulu. Namun karena ia menentang Trump, dan karena sistem politik kita di Amerika Serikat pada dasarnya berputar di sekitar isu identitas, hal itu sudah cukup bukan hanya untuk merehabilitasi Dick Cheney, tetapi juga menjadikan Liz Cheney kesayangan Partai Demokrat. Benar kan? Maksud saya sampai pada titik di mana, Glenn, Liz Cheney adalah orang yang paling sering tampil di panggung bersama Wakil Presiden Harris selama kampanye presidennya. Vice President Harris during her presidential campaign. I mean, it's just staggering to understand that. Maksud saya, sungguh mencengangkan membayangkan bahwa Partai Demokrat, DNC, dan kampanye Harris akan mengatakan bahwa orang terbaik untuk tampil di panggung bersama kandidat mereka adalah Liz Cheney. Tapi itulah kegilaannya. Itulah pola pikir dari partai yang begitu terikat untuk mempertahankan status quo, begitu terobsesi mengejar kekuasaan sebagai tujuan, bukan sarana, dan begitu bertekad untuk mencapainya melalui identitas, hingga mereka akan menggunakan Liz Cheney sebagai juru kampanye paling menonjol bagi Harris. Jadi begitulah kenyataannya, dan sekarang Anda bisa memahami mengapa Partai Demokrat bahkan kurang populer dibanding Donald Trump. Dan Anda tahu, popularitas Trump, meskipun menurun, masih belum sampai pada titik yang benar-benar buruk. Kau tahu, dalam sebulan terakhir atau sekitar itu, angkanya menurun, terutama terkait menurutku dengan penutupan pemerintahan. Tapi terakhir kali aku melihat minggu lalu, dia berada di angka 43%, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari para pendahulunya. Dan sebelum penutupan pemerintahan dimulai, dia berada di angka 46%, yang sebenarnya lebih baik daripada siapapun pendahulunya pada titik waktu yang sama. Dan sekarang, tampaknya penutupan itu berakhir dengan penyerahan Partai Demokrat melalui 7 senator pagi ini. Kemungkinan besar kita akan melihat popularitas Donald Trump pulih kembali ke kisaran pertengahan 40%, yang merupakan tempat banyak presiden Amerika biasanya berada. Menarik. Meskipun begitu, banyak pemilih Amerika tampaknya menginginkan perubahan, dan Kamala Harris justru menunjukkan status quo dengan jelas. Benar. Ya. Maksud saya, salah satu hal pertama yang dia katakan, Glenn, adalah seperti, saya tidak akan melakukan apapun yang secara mendasar berbeda. Benar kan? Kamu tahu, dia tidak akan mengubah apapun. Dan kemudian, kamu tahu, hal ini dijelaskan dengan cukup baik oleh komentator Brianna Joy Gray, bahwa dalam beberapa minggu pertama setelah dia menerima pencalonan, Harris tidak melakukan wawancara media, dan sangat sedikit pernyataan yang keluar dari kampanye. Selain, tiset tu porjim berubah. Setelah itu menamaming luberdes, Brea derbiat smart dia do Joe Biden selama out ngehir. I wouldn't do anything different than Joe Biden did the last 4 years. The one policy that was made clear was that Satu kebijakan yang dinyatakan dengan jelas adalah bahwa ia tidak akan berpisah dari Israel. Dan sekali lagi, itu tanpa memiliki semua pengetahuan tentang opini publik, bukan? Semua jak pendapat itu memberitahu kita bahwa ini adalah isu yang bisa membuatmu kehilangan jutaan suara dan kemungkinan besar kursi kepresidenan. Dan sekali lagi, Partai Demokrat yang sangat ingin mempertahankan status quo merasa bahwa memikirkan dengan lobby Israel penting untuk dalam merebut pemilihan presiden. actually winning the presidential election. Ya, pada titik tertentu, jika seseorang tidak melakukan perubahan sendiri, perubahan itu akan dipaksakan kepadanya. Maksud saya, Rand Paul pernah berkomentar, saya rasa itu lebih dari setahun yang lalu, tetapi saya pikir komentarnya bagus. Ia berpendapat bahwa kita memiliki kesempatan sekarang untuk mengurangi kekaisaran secara teratur demi menjaga republik.
Namun jika kita gagal melakukannya, keputusan itu akan dibuat untuk kita. Semuanya akan runtuh, tidak terkendali, dan kemudian akan merugikan Republik. Saya pikir itu menarik karena tampaknya AS telah menguras dirinya sendiri sampai batas tertentu. Bukan hanya dengan munculnya kekuatan-kekuatan di seluruh dunia, seperti yang saya sebutkan, tetapi juga karena AS tampaknya telah terlalu membentangkan militernya. Sekali lagi, bukan hanya dalam hal uang dan perlengkapan militer, tetapi juga dalam menurunnya dukungan dari para prajurit dan masyarakat. Apabawar, as you strength kebijakan negara NC, berapa sewensaam boats your floor? The foreign policy being sustainable in its current form? No, I don't. And you made the point earlier. Tidak, saya tidak setuju. Dan seperti yang Anda katakan sebelumnya, Glenn, tentang upaya pemerintahan Trump untuk meninjau kembali konsep kekaisaran, dengan pemahaman bahwa kekaisaran dalam bentuknya sekarang tidak dapat dipertahankan. Disinilah Trump secara mendasar berbeda sebagai presiden yang bersifat imperial dari para pendahulunya. Jika kita melihat misalnya pemerintahan Biden melalui Jake Sullivan atau Tony Blinken, ego haisin was mereka berbuat kekaisaran itu. Itu bisa menalar keputusan mereka, tetapi guys untuk mempertahankan kekaisaran. Is a percher to persefin it is cut speak net 24. Tetapi The United States as the unipolar power. Right, and this gets back to the George H.W. Bush. Dan ini kembali ke masa George H.W. Bush dengan kebijakan yang menetapkan bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan utama di dunia, satu-satunya negara adidaya, dan segala sesuatu harus dilakukan untuk mempertahankannya. Setiap ancaman yang muncul harus dihancurkan. Itulah kebijakan semua pemerintahan berikutnya. Dan ini bukan dukungan terhadap apa yang dilakukan Trump. Saya punya pandangan sendiri tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi mencoba memahami apa yang dia lakukan. Saya percaya seperti yang kamu katakan, Glenn, ini adalah gagasan tentang konsolidasi. Ini adalah gagasan bahwa kita bukan sedang menghadapi dunia multipolar. Kita sudah berada di dunia multipolar. We're already in a multipolar world. That this is not something 5, 10, 15 years coming. Ini bukan sesuatu yang akan terjadi dalam 5, 10, atau 15 tahun lagi. Ini sudah ada. Dan ini bukan hanya tentang negara bangsa. Tidak akan ada lagi negara bangsa dominan dan aliansi yang harus kita khawatirkan dengan cara yang sama. Yang ada adalah formasi negara, kelompok-kelompok seperti BRICS, yang bersifat dapat dipertukarkan, fleksibel, dan memungkinkan negara-negara untuk menjadi bagian dari beberapa kelompok tanpa komitmen tegas, seperti pada masa Perang Dingin. Ketika sudah pasti bahwa kamu berada di pihak Barat, Timur, atau mungkin bagian dari gerakan non-blok. Apa yang kita lihat sekarang adalah dunia multilateral, dunia multipolar, bersama dengan pelarutan segala bentuk internasional. Jadi saya pikir salah satu pelajaran utama dari 5 tahun terakhir khususnya adalah runtuhnya struktur internasional, baik itu lembaga maupun hukum internasional. Saya rasa pelemahan dan ketidakrelevanan hukum internasional serta lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya akan semakin memburuk. Jadi situasinya menjadi benar-benar terbuka, bisa dibilang, tanpa ada sesuatu di atasnya yang memberikan kesan struktur atau ketertiban. Orang-orang tentu bisa mengkritiknya, karena sejak awal pun itu sudah lemah. Tetapi setidaknya hal itu ada. Dan saya pikir pemerintahan Trump memahami hal tersebut. Dan menurut saya, gagasan mereka adalah bahwa kita harus menarik diri, kita harus melakukan konsolidasi. Saya rasa itulah sebabnya ada penekanan pada belahan barat, menuju, seperti yang mereka sebut doktrin Monroe, untuk memperkuat posisi di belahan barat. Gagasan tentang friendshoring, yang tentu saja merupakan eufemisme, sebenarnya berarti mengendalikan negara-negara tersebut, memastikan bahwa sumber daya yang kita butuhkan, impor dan sebagainya,
berasal dari ibu kota yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Idenya adalah untuk tidak memperluas diri ke tempat-tempat di mana kita tidak memiliki kepentingan nyata dan berwujud, di mana kamu tidak bisa membuktikan, misalnya dengan kumpulan data, atau mungkin daftar periksa di spreadsheet Excel atau semacamnya, bahwa hal itu benar-benar mendasar dalam arti memberikan suatu bentuk manfaat bagi Amerika Serikat. Kita seharusnya tidak menghabiskan sumber daya. Dan contohnya, tentu saja, adalah cara pemerintahan Trump tampaknya senang membiarkan orang Eropa melanjutkan perang di Ukraina. Mereka melihat ada manfaat bagi Amerika Serikat, tetapi bukan dalam arti bahwa kita harus menggunakan sumber daya kita sendiri. Kita sudah melihat hal ini, Glenn, dulu. Apakah itu bulan Februari atau Maret? Ketika pemerintahan ini mulai melancarkan kampanye melawan pihak Yaman di Laut Merah. Dan saat itu ada pesan-pesan signal yang bocor. Dan aku tidak ingat apakah itu Waltz atau Vance yang menulis di dalamnya. Untuk apa kita melakukan ini? Hanya 6% dari perdagangan kita, atau berapapun lanjut Laut Merah. Ini bukan masalah kita, bukan begitu. Jadi saya pikir ada pemahaman seperti itu yang meresap ke sebagian besar pemerintahan Trump. Aspek lainnya juga adalah bahwa sekarang ada seorang penasihat keamanan dalam negeri bernama Stephen Miller yang memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh penasihat keamanan dalam negeri sebelumnya. Saya bahkan tidak bisa menyebutkan siapa penasihat keamanan dalam negeri sebelumnya. Anda tahu, sekretaris keamanan dalam negeri? Ya, tetapi penasihat keamanan dalam negeri sekarang, seperti yang Anda tahu, Stephen Miller, menempati peran itu dengan tingkat kepentingan dan posisi utama di Gedung Putih yang sama seperti seorang penasihat keamanan nasional. Jadi, Anda dapat melihat adanya pemahaman bahwa kebijakan luar negeri Amerika harus menggabungkan prioritas kebijakan domestik dengan cara yang melampaui pemahaman kita biasanya. Kedas the civic both in the sap fosod, Gortrithi Newmans Rick Hillard, who told Chimi, Darat Rithik domestic. Policy is ultimately a reflection of domestic politics. You know, this is 2 or 3 steps Kau tahu, ini 2 atau 3 langkah lebih jauh dari itu. Jadi jika kamu melihat misalnya kebelahan barat, kehancuran ini, pembunuhan di luar hukum ini, pembunuhan orang-orang di kapal cepat di Samudra Pasifik dan di Karibia, kamu bisa memahami hal itu sebagai Stephen Miller, penasihat keamanan dalam negeri, yang memandangnya sebagai sesuatu yang perlu, sebagai bagian yang tak terpisahkan, jika boleh dikatakan begitu, dari kebijakannya di dalam Amerika Serikat tentang penahanan massal dan deportasi massal. Semua ini merupakan bagian dari kekurangan istilah yang lebih baik, pemurnian Amerika Serikat yang sangat didorong oleh Miller. Jadi menurut saya, kamu bisa melihat berbagai aspek ini bersatu, membentuk semacam metode di balik kegilaan kebijakan luar negeri Donald Trump. Tentu saja ada banyak kegilaan di dalamnya. Maksud saya, tentu saja masih ada ideologi neokonservatif yang tersembunyi. Itu terlihat di antara para penasihat utamanya. Anda juga bisa melihat aspek transaksionalnya. Kita sempat membahas sedikit tentang hal itu terkait Gaza misalnya. Anda jelas bisa melihat sifat kekanak-kanakan, temperamen Donald Trump sendiri. Saya akan memberlakukan tarif pada Brasil karena mereka memenjarakan teman saya, Bolsonaro. Benar kan maksud saya? Masih ada semua elemen lain yang ikut berperan. Ini jelas bukan sebuah doktrin, seperti yang mungkin akan ditulis oleh Kissinger atau Brzezinski. Tapi saya pikir ini tetap merupakan sebuah doktrin atau strategi besar jika Anda mau, yang memiliki semacam rasionalitas di dalamnya. Entah Anda setuju atau tidak. Tapi saya pikir hal itu memang ada. Nah, ketika seseorang berbicara tentang dunia yang telah beralih ke distribusi kekuasaan multipolar dan menyadari bahwa kebijakan harus menyesuaikan diri dengan realitas tersebut, tetap muncul pertanyaan, kebijakan seperti apa? Karena ada berbagai cara untuk meresponsnya. Ada yang ingin memulihkan tatanan unipolar. Ada yang berkata, ya, kita harus menarik diri dari imperium, pulang ke rumah, dan membangun kembali kekuatan kita. Ada pula yang berpendapat, fokus saja pada beberapa wilayah, bukan yang lain. Tapi tentu saja, wilayah mana yang harus difokuskan? Ini rumit, menimbulkan banyak perpecahan.
Dan tentu saja, Trump menurut saya kamu sudah menyinggungnya. Saya pikir dia tidak benar-benar ingin meninggalkan imperium. Saya rasa dia hanya menginginkan pengembalian investasi yang lebih baik. Jadi kamu tahu, semacam upeti. Exactly. I think, Glenn, that. Ya, tepat sekali. Menurut saya, Glenn, ungkapan pengembalian investasi itu memang cara dia memandang sesuatu. Maksud saya, kita harus ingat bahwa dia adalah seorang pengusaha properti, bukan? Disitulah dia membangun kekayaannya. Disitulah dia dibesarkan. Ayahnya memiliki bisnis properti yang luar biasa besar. Benar kan? Maksud saya, inilah pandangan dunianya, cara berpikirnya. Sejak kecil, dia dibentuk untuk berpikir seperti ini. Jika suatu lingkungan tidak akan menghasilkan, jika kamu tidak akan mendapatkan kembali uangmu dengan membangun kondominium atau hotel atau apapun di lingkungan itu, maka kamu mencari lingkungan lain. Dengan cara yang sama, rasa merendahkannya terhadap orang-orang yang tinggal di lingkungan itu juga bisa dipahami. Dia percaya bahwa properti menjadi milik siapapun yang bisa merebutnya, siapapun yang bisa mengambilnya. Jadi rasa tidak hormatnya terhadap bangsa lain, menurut saya mencerminkan bagaimana ia bersikap dalam urusan real estate selama beberapa dekade. Tapi ya, maksud saya, dalam hal kebijakan yang sedang Anda lihat ya, Anda tahu ini adalah pemerintahan Donald Trump. Jadi Anda memiliki seorang pria yang pada awal masa jabatannya mengatakan ingin mengurangi senjata nuklir, ingin menyingkirkannya. Dan sekarang, tentu saja dia kembali berbicara tentang uji coba nuklir. Terus Stickler Vision mereka berbicara dengan Rusia, ingin terdapat witalian senjata. Namping. Kemudian, ketika Rusia ingin perjanjian New Start, serjasiasti pihak Amerika masih bertambahkan tahun. The Americans, as far as I know, still haven't replied to the Russians, and it's been a month now at least. Dan sudah, setidaknya sebulan sekarang. Jadi kamu tahu, ada masalah dalam memahami, menganalisis, dan memprediksi pemerintahan ini. Karena dengan Donald Trump, apa yang kamu dapatkan di pagi hari mungkin tidak sama dengan yang kamu dapatkan di sore hari. Jadi dalam hal kebijakan yang spesifik, saya pikir akan sulit selama Trump masih menjadi presiden untuk memastikannya. Namun saya pikir jika pandangannya menjadi seperti yang, katakanlah, dipertahankan oleh J.D. Vance, jika Vance melanjutkan kepresidenan ini setelah Trump meninggalkan jabatannya, maka kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang gagasan bahwa Amerika Serikat menetap dalam perannya sebagai kekaisaran, mungkin kekaisaran terkemuka di dunia, tetapi yang terkonsolidasi di belahan barat. Ia masih memiliki negara bawahan di Eropa serta di antara Korea Selatan, Jepang, dan Australia, tetapi kemudian memiliki hubungan yang jauh lebih fleksibel. Flexible relationships with other nations, and particularly relationships that are based on. Dan khususnya hubungan yang didasarkan pada asosiasi bilateral. Jadi satu negara dengan satu negara lain, bukan di bawah jenis perjanjian, traktat, atau lembaga internasional apapun. Jadi cara yang sangat reaktif dan sangat fleksibel dalam berurusan dengan dunia. Kita bisa mendorong klise 1944 itu lebih jauh lagi dalam arti bahwa suatu hari Anda berperang dengan sebuah negara dan keesokan harinya Anda berdamai dengannya. Dan saya pikir itulah struktur yang sedang dituju oleh kepresidenan Trump. Dan saya pikir kepresidenan Vance akan mempertahankannya. Dengan melakukan itu, seperti yang Anda jelaskan, Amerika Serikat akan lebih mampu menyeimbangkan dirinya dalam dunia multipolar. Berbeda dengan cara kaum Republik neokonservatif tradisional atau Demokrat neokonservatif yang ingin mempertahankan struktur unipolar itu, ingin mempertahankan dominasi Amerika. Ketika saya memikirkan masa kepresidenan Biden dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh, katakanlah, Sullivan dan Blinken, saya teringat pada puisi Dylan Thomas tentang tidak menyerah dengan tenang pada akhir yang tak terelakkan, melainkan melawan padamnya cahaya. Benar kan? Dan tentu saja, ada bahaya di situ. Kita punya ungkapan di Amerika Serikat bahwa keledai yang sekarat menendang paling keras. Jadi, bisa dibayangkan bahaya yang muncul dari sebuah kekaisaran yang sekarat, yang menolak mengakui realitas dunia, menolak melepaskan statusnya sebagai satu-satunya kekuatan super ketika masa itu sudah lama berlalu. Bisa dibayangkan bahaya dari kekaisaran yang sekarat yang menendang,
sama seperti keledai yang sekarat. Kicking just like a dying mule does. Oh, that's interesting analogy. Itu sebuah analogi yang menarik, terkait juga dengan urusan properti Trump serta kebijakan luar negerinya. Saya belum pernah memikirkannya dengan cara seperti itu, tapi saya ingat pernah menonton video lama Trump dari tahun 80-an dan awal 90-an ketika dia tampil di televisi, di acara Oprah Winfrey, dan dia menyampaikan satu poin. Kita tahu, pertama-tama kita membicarakan urusan propertinya, lalu dalam napas berikutnya dia beralih ke kebijakan luar negeri. Dan dia berkata, mengapa Jepang tidak membayar kita untuk keamanan mereka? Kita menjaga keamanan mereka. Seharusnya mereka membayar kita. Jadi dia mengambil pendekatan yang sangat seperti pebisnis terhadap hal itu. Namun dalam hal perpecahan, ini menarik, bukan hanya di politik AS, Eropa juga bisa dimasukkan dalam kategori itu. Tetapi di Amerika Serikat, meski politik menjadi sangat terpolarisasi, tampaknya selalu ada konsensus bipartisan in sisnetnya tetis member. Consensus is when it's time to go to war, and I think part of this has been Saya pikir sebagian dari hal ini berasal dari tatanan unipolar. Tentu saja, ada banyak konsensus yang terbawa dari Perang Dingin. Tetapi dalam tatanan unipolar, ketika ada pihak yang bercita-cita untuk menjadi kekuatan global utama, dan pihak lain yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi liberal yang harus dipertahankan melalui kepemimpinan AS, terbentuk semacam pernikahan tak suci. Mereka saling mendefinisikan. Namun dalam sistem multipolar, saya pikir mungkin Trump melebih-lebihkan sejauh mana ia bisa memilih apa yang harus diprioritaskan. Karena seharusnya ada lebih banyak perlawanan dari kalangan politik maupun masyarakat. Anda harus menentukan prioritas ketika tidak bisa berada di semua tempat pada saat yang sama. Tapi sekali lagi, apa yang kamu prioritaskan? Sejauh ini, tampaknya Trump mengatakan, kita ingin fokus pada belahan barat dan tentu saja Asia, karena di sanalah Tiongkok berada. Tapi kemudian kamu harus beralih dari Eropa. Dan begitu kamu beralih dari Eropa, muncul pertanyaan, apa yang terjadi dengan kemitraan NATO? Akan ada perpecahan internal. Bagaimana dengan penarikan dari Timur Tengah? Kamu akan, banyak orang akan meminta pengurangan hubungan dengan Israel, karena itulah yang menarik Amerika ke wilayah tersebut. Dan tiba-tiba akan muncul perpecahan ini. Aku tidak tahu, ini sangat aneh karena seringkali kamu mendapat kesan bahwa mereka melihat sistem multipolar itu, tapi mereka belum benar-benar memahaminya. Artinya, setiap kali kita melihat Turki misalnya, mereka kadang-kadang kini condong sedikit ke arah Tiongkok dan Rusia. Dan di Eropa juga reaksi pertama selalu, apakah mereka akan berpihak pada mereka melawan kita? Mereka tampaknya tidak menghargai gagasan bahwa negara-negara ini ingin mendiversifikasi hubungan mereka dan berurusan dengan kedua pihak. Hal yang sama terjadi dengan Arab Saudi. Bahkan, Trump pernah berkomentar ketika Modi memutuskan untuk pergi ke Tiongkok dan bertemu dengan Putin serta Xi. Ia menulis di Twitter sesuatu seperti, India telah memilih Tiongkok dan Rusia. Saya doakan mereka beruntung. Kedengarannya, kamu tahu seperti dia patah hati, seolah seseorang telah mengkhianatinya. Itu cuitan yang menarik, tetapi sekali lagi, hal itu mencerminkan gagasan yang sama. Namun, India tidak pernah ingin memilih Rusia dan Tiongkok dibandingkan dengan AS. Mereka hanya ingin melakukan diversifikasi. Mereka ingin hidup di dunia multipolar, di mana mereka bisa berurusan dengan semua pihak. Justru Amerika yang menjatuhkan sanksi atau memberlakukan tarif terhadap mereka. Amerika pula yang mengancam dengan sanksi sekunder, mengatakan kepada mereka, kalian harus memilih. India tidak pernah ingin memilih. Mereka masih sangat ingin memiliki hubungan yang erat dan produktif dengan AS, tetapi seperti yang bisa dilihat, pemerintahan Trump dan saya kira kalangan politik di Washington yang lebih luas tidak siap menerima dunia multipolar semacam ini, di mana negara-negara tidak selalu ingin bersekutu hanya dengan Washington.
Yeah, I mean that's a fundamental problem. Maksud saya, itulah masalah mendasar yang ada dalam strategi besar Trump ini. Semuanya berpusat pada Trump. Dan itu tidak didasarkan pada prinsip, tidak didasarkan pada institusi, tidak didasarkan pada kesepakatan. Saya pikir hal ini akan menghadapi banyak sekali penolakan di Amerika Serikat. Karena strategi itu meninggalkan pemahaman selama puluhan tahun tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh Kekaisaran Amerika di luar negeri, bagaimana seharusnya ia bertindak. Salah satunya, sekali lagi, adalah gagasan untuk menyerahkan otoritasnya sebagai kekuatan unipolar. Tapi ada aspek lain juga. Maksud saya, begitu banyak elit kebijakan luar negeri Amerika serta para pelaku di dalam kebijakan luar negeri Amerika adalah murid pengikut Henry Kissinger atau Zbigniew Brzezinski. Jadi mereka melihat dunia sebagai papan catur. Mereka memahami dunia sebagai peta, seperti permainan Risk. Jadi, memiliki jenis kebijakan luar negeri yang didasarkan pada pengambilan keputusan pribadi Trump sangat sulit bagi mereka untuk diterima. Dan itulah mengapa saya pikir siapapun penggantinya nanti akan menghadapi masa sulit, bukan mustahil, tetapi sulit untuk mempertahankannya. Hanya karena inersia itu sudah ada selama beberapa dekade. Dan hal itu tentu saja merugikan Amerika Serikat. Kamu tahu, hal itu diingatkan lagi lewat satu cuitan yang dia kirim. Dia juga mengirim cuitan lain ketika Vladimir Putin berada di Tiongkok, menuduh Putin dan Xi Jinping bersekongkol melawannya. Maksud saya, begitu banyak hal ini bersifat pribadi. Dan kamu bisa melihatnya, Glenn, tercermin dalam pelaksanaan kebijakan Amerika. Kamu bisa melihat siapa yang memimpin upaya besar kebijakan luar negeri Amerika terkait perang dan perdamaian. Itu Steve Witkoff, bukan Departemen Luar Negeri AS. Dan Witkoff bahkan tidak punya staf. Dia, Steve Witkoff, dan iPhone-nya beriditsko mamiu. Dan siapa rekannya? Itu Jared Kushner, lagi-lagi yang bukan bagian dari pemerintahan, yang tidak memiliki staf. Jadi semua negosiasi tingkat tinggi yang disebut-sebut sebagai tangan sejarah sedang dijalankan oleh dua orang yang bukan bagian dari pemerintahan Amerika, bukan bagian dari institusi. Lebih dari itu, mereka menantunya dan teman bisnis real estate-nya. Jadi Anda benar-benar bersifat pribadi dari semua ini, yang tentu saja meluas ketika Anda adalah negara lain. Bagaimana Anda akan menempatkan diri dalam struktur Amerika? Bagaimana Anda akan menyesuaikan diri dengan kebijakan luar negeri Amerika? Ini enak, keset sulit. Jadi, kita berada dalam posisi di mana, bagi India, ini adalah pertanyaan apakah kita akan mengikuti kehendak individu sang kaisar, atau melanjutkan memiliki pendekatan multilateral terhadap dunia. Beberapa negara bersikap hati-hati, yang lain sudah jelas dengan langkah yang akan mereka ambil. Beberapa tentu saja telah tunduk dan mencium cincin. Seminggu yang lalu selama kunjungan Donald Trump ke Asia, perdadat spurge orsias mentawars itu, karir menumtasan Trump itu Hedru Nobel pernyataan. Regularitas di mana Presiden Lee mulai poil na metakasi berdem break Trump berdesal carry and berdemerdivin serta mintamis. Medal of Honor for Peace, as well as a gold crown. You know, I mean, so the Maksud saya, pengambilan keputusan oleh beberapa negara sudah jelas. Mereka akan tetap menjadi vasal dari kekaisaran dan mengikuti arah angin Trump. Kita bisa saja berdiskusi panjang tentang alasan negara-negara ini memilih untuk melakukan itu. Tetapi faktanya memang begitu. Negara-negara seperti Korea, Jepang, Australia, dan negara-negara Eropa yang melihat mempertahankan status quo, betapapun buruknya, sebagai pilihan yang lebih baik daripada berdiri sendiri. Mereka sudah begitu kosong, begitu hampa, mereka tidak memiliki kemampuan untuk beroperasi di dunia secara mandiri, kecuali sebagai bagian dari Kekaisaran Amerika. Dan khususnya bagi mereka yang berkuasa, mereka tidak melihat hasil apapun dari keluar dari Kekaisaran Amerika yang lebih baik daripada status quo. Jadi mereka akan mempertahankannya meskipun mereka terus-menerus dipermalukan oleh Presiden Amerika. Maksud saya, ingat foto para pemimpin Eropa yang duduk seperti anak sekolah di depan meja Trump atau di Sharm el-Sheikh ketika mereka semua berbaris di belakangnya.
Dan dia terus berbicara selama 45 menit sementara para kepala negara itu berdiri canggung, menggeser kaki, tangan di saku, mulai lelah. Jelas, itu memalukan. Dauer, Dadamer umvretlang kiberkater de bi, you adur thais rutang, litu bright der tower berskar, mendabar dari sturi. Saya berada di suatu tempat minggu kipindi, dosa seperti anu. Is banking on. Yeah, no, I think the Europeans become a perfect case study. Menurut saya, semua orang Eropa telah menjadi studi kasus sempurna tentang seperti apa hubungan yang ideal bagi Trump. Maksudnya, mereka diberitahu bahwa mereka hanya boleh memiliki satu mitra di antara kekuatan besar. Karena orang Eropa seharusnya tidak terlalu dekat dengan Rusia, Tiongkok, atau kekuatan besar lainnya. Dan begitu mereka hanya memiliki Amerika Serikat, mereka harus menari mengikuti irama Washington. Tapi ya, ini membingungkan, karena sejak Trump terpilih, orang Eropa total mereka berbeda sav, ban ini stobi hensring. Namun itu, ia minum beway, nabas sistem nunduk. But as soon as he, snapped his fingers, they all bowed. So but I do think it's also. Tapi saya juga berpikir bahwa hal ini merupakan bagian dari ketergantungan selama beberapa dekade pada Amerika Serikat, secara ekonomi, dalam hal keamanan, dan seluruh identitas politik Barat. Akan sangat sulit untuk mempertahankannya tanpa AS sebagai pusatnya. Saya rasa ini hanyalah kurangnya imajinasi dan kemauan politik, serta pada dasarnya memperlakukan multipolaritas seolah-olah itu adalah kebijakan, bukan kenyataan dalam distribusi kekuasaan. Namun sekali lagi, mempertahankan hubungan status quo dengan AS tidak berarti status quo itu akan tetap bertahan. Karena AS tentu saja juga harus bertindak secara berbeda. Mereka harus menurunkan prioritas terhadap Eropa. Mereka harus fokus pada hal-hal lain. Jadi saya pikir mereka masih berpegang pada keinginan untuk mengulang kembali era Smith 90-an, meskipun kondisi untuk itu sudah lama tidak ada. Ya, saya hanya punya satu pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana Anda menilai upaya perdamaian Trump? Ini adalah salah satu hal yang sangat ia banggakan, bahwa ia mengakhiri setiap perang di seluruh dunia dan menginginkan hadiah perdamaian. Dari Gaza hingga negosiasi dengan Rusia, bagaimana Anda menilainya? Karena terkadang tampaknya paling tidak, mereka hanya berusaha untuk jeda atau kesempatan untuk menyusun ulang strategi. Saya tidak begitu yakin apakah saya memahami Trump dengan benar, karena kadang-kadang tampak seperti dia benar-benar ingin mengakhiri perang. Namun di sisi lain, kadang terlihat bahwa gagasannya tentang mengakhiri perang masih berarti menginginkan semacam kemenangan. Ukraina tetap menjadi garis depan melawan Rusia. Sulit bagi saya untuk memahaminya. Benar, tepat sekali. Menurut saya, ini sulit bagi kita semua. Maksud saya, kita semua harus berbaik hati pada diri sendiri ketika mencoba menilai masa kepresidenan dan pemerintahan ini, karena kita sedang berhadapan dengan sosok yang berbeda dari siapapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Ini adalah seseorang yang tidak memiliki kesetiaan terhadap infrastruktur yang mempertahankannya di tampuk kekuasaan. Maksud saya, dengan Obama, Bush, Biden, siapapun, kita bisa, dengan mungkin 80% keyakinan, memahami keputusan apa yang akan mereka ambil, entah karena keputusan mereka sebelumnya, pandangan dunia mereka, pandangan dunia partai mereka, atau lembaga tempat mereka berasal. Kita bisa, secara umum kita bisa memahami kemana arah mereka akan pergi. Dengan Donald Trump sama sekali tidak demikian. Jadi saya pikir kita memang perlu bersikap baik pada diri sendiri saat mencoba menilainya. Pandangannya terhadap perang bersifat tidak konsisten. Saya benar-benar percaya bahwa ketika ia menjabat pada masa ini, berdiri di rotunda Capitol, disumpah dan menyampaikan pidato pelantikannya, disungguh merasakan keinginan untuk mendapat defi. Iwits menaik bisnis dalam strategi kling grower, dujis dan membuat pertanyaan. So the title is ring when neither they tulus. Around the world and made peace. I think that's a real legitimate desire. On the other side, there is this duality. Di sisi lain, ada dualitas ini, yang seperti kita tahu, kita semua miliki dalam hidup kita. Seorang pria yang menikmati militerisme, yang menikmati kekuasaan. Kita tahu, kita sering mengutip pernyataan terkenal Dostoevsky,
tentang bagaimana kekuasaan dan darah itu memabukkan. Dan saya pikir dorongan semacam itu, nafsu semacam itu, ada di balik keinginannya untuk mengadakan parade militer di Washington, D.C. pada hari ulang tahunnya. Ia menyukai hal-hal seperti itu. Kita bisa melihat seruannya untuk berperang, entah di Venezuela atau Nigeria, untuk mengancam negara lain. Semua ini terjadi pada waktu yang sama, seringkali pada hari yang sama, bahkan ketika ia mempromosikan dirinya seolah-olah telah berhenti. As he's promoting himself as having stopped, I don't know what number he's up to now, 8 wars. Saya tidak tahu sudah berapa jumlahnya sekarang, 8 perang atau semacam itu ya. Kamu tahu, sebagian besar dari itu tidak. Maksud saya pikir ini bermuara pada gagasan bahwa dia melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Perang-perang ini, pembantaian-pembantaian ini, pemborosan sumber daya, dia melihatnya, dan itu tidak masuk akal, karena memang tidak masuk akal. Perang-perang ini tidak rasional. Dan siapapun desainasi terjemah jauh lebih membawa kuara lebih tidak perang, mengerti itu. Ikan bahan desikun berbagi pribadi di laut race, di mana mesar seram promen, ego, menjadi sahaja aspek rembukon, kenyin untuk mengendalikannya. The wanting to control it. And so if he can't get peace, then he'll make war. Jadi jika dia tidak bisa mendapatkan perdamaian, maka dia akan membuat perang. Dan kamu tahu maksud saya pikir pada akhirnya ini adalah sesuatu yang akan terus kita hadapi selama dia masih menjabat. Ketidakmampuan untuk benar-benar memastikan apa yang akan dia lakukan, kemana dia akan membawa hal ini. Dia mudah dipengaruhi tentu saja, dan dia memang sangat mudah dipengaruhi pada masa pemerintahan pertamanya. Maksud saya, gegestrem is that Charlie Johnny is ding hasereds the akanitio TV. Siru story 2 cent sermon cherry drew them were braced na masa perdominium. Kali ini, saya rasa itu gitu. This time around, not so much, I believe. I think he's much stronger in his. Saya pikir dia sekarang jauh lebih kuat dalam keinginannya. Tapi kamu tahu, lihat saja orang-orang di sekelilingnya. Mereka semua adalah orang-orang yang berjiwa perang. Ketika dia berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa, orang-orang Amerika yang duduk di antara hadirin adalah, kamu tahu, Michael Waltz, Marco Rubio, Rick Scott, DeSantis. Mereka semua konservatif, neokonservatif. Mereka semua adalah kaum elang. Orang-orang yang tidak menginginkan perdamaian dengan Rusia. Mereka menginginkan kemenangan atas Rusia. Kamu tahu dia punya Marco Rubio yang berbisik di satu telinga tentang pergantian rezim di Venezuela, dan Stephen Miller yang berbisik di telinga lainnya tentang perlunya melakukan kekerasan di seluruh Amerika Latin demi mendukung upaya domestik mereka terkait IC dan hal-hal lainnya. Jadi, ya maksud saya pikir kita akan menghadapi yang sulit. Atau kita memang sudah mengalaminya. Dan masa sulit itu akan terus berlanjut sepanjang masa kepresidenan ini dalam memahami kemana dalam terms Botha. Ya, tidak. Saya sering mendapat kesan yang sama, bahwa dia memang menginginkan perdamaian, tapi dia ingin itu terwujud, perdamaian yang ideal, dengan caranya sendiri. Dan dia adalah orang yang sempurna untuk mewujudkan perdamaian, karena dia tanam menunang kesepakatan besar. Ini kamu tahu, soal membuat kesepakatan, itu keahliannya. Tapi tampaknya, pendekatan utamanya selalu didasarkan pada hubungan pribadi yang baik dengan para pemimpin lain, dan kemudian pada kekuatan di bawah kepemimpinannya, yang seringkali berarti tekanan maksimum. Jadi selama dia bisa terus di jalur ini, saya pikir bahkan dengan Iran, dia akan menginginkan sebuah kesepakatan. Tapi sekali lagi, bukan kesepakatan yang dibuat orang lain. Karena dia bisa mendapatkan kesepakatan yang benar-benar tepat. Saya hanya berpikir sangat sulit untuk menerjemahkan sebagian pengalaman ini. Lagi, pengalaman dari membuat kesepakatan di bidang properti ke dalam politik. Karena ketika berhadapan, terutama dengan kekuatan besar yang melihat hal-hal ini sebagai isu eksistensial, menerapkan tekanan maksimum seringkali justru berakibat sebaliknya. Benar-benar. Bagaimanapun, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, dan saya harap kamu bisa kembali ke program ini lagi. Terima kasih. Terima kasih Glenn, Liza.